Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahrudin Yazid, NIM 12620220383 akan menerangkan sejarah penyebaran dan kodifikasi Al-Quran dan Hadis. Sekilas sejarah Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Al-Quran adalah wahyu ilahi yang diturunkan ke bumi melalui seorang nabi yang tidak bisa menulis dan membaca tulisan. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Walau beliau seorang yang tidak bisa menulis dan membaca pada awal masa kenabiannya, namun rasa semangat dalam menerima wahyu serta menghafalkannya tidak mengurangi sama sekali. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, Al-Quran dipelihara secara tekstualitas, yaitu proses penulisan wahyu ke dalam bentuk teks atau tulisan. Teknik penulisan pada zaman Nabi Muhammad SAW menggunakan metode imla atau dikte. Para sahabat umumnya menghafalkan ayat Al-Quran dan menyebarkan kepada yang lain dari mulut ke mulut. Juga sangat konsen terhadap pengamalan dari masing-masing ayat, sehingga belum pindah mempelajari ayat yang selanjutnya sebelum bisa untuk mengamalkannya. Atas perintah Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ditulis oleh penulis-penulis wahyu di atas pelepah kurma, kulit binatang, tulang, dan batu. Semua ditulis teratur seperti yang Allah wahyukan dan belum terhimpun dalam satu mushaf. Kodifikasi Al-Quran, masa Abu Bakar As-Siddiq. Kodifikasi Al-Quran pertama dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas inisiasi dari sahabat Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Khilafatul Rasul Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Yamamah yang mengakibatkan banyak sekali para qurra atau para hufat penghafal Quran terbunuh. Akibat peristiwa tersebut, Umar bin Khattab merasa khawatir akan hilangnya sebagian besar ayat Al-Quran akibat wafatnya para hufaz. Maka beliau berpikir tentang pengumpulan Al-Quran yang masih ada di lembaran-lembaran. Akhirnya memerintahkan Zaid bin Sabit yang berdasarkan kemampuan dan pengalamannya. Selain itu, mengingat Zaid memiliki inteligensi tinggi dan pernah menjadi sekretaris utama Rasulullah SAW dalam penulisan wahyu masa beliau. Pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf di masa Abu Bakar sebelum seragam dalam hal bacaan. Salah satu mushaf tersebut disimpan di rumah Hasfah binti Umar. Kodifikasi Al-Quran masa Utsman bin Affan. Untuk pertama kali Al-Quran ditulis dalam satu mushaf. Penulisan ini sesuai dengan tulisan aslinya yang terdapat pada Hafsah binti Umar. Pada masa ini, Islam telah menyebar luas ke seluruh jazirah Arab, sehingga menimbulkan perbedaan dalam segi bacaan Al-Quran. Bahkan seringkali terjadi pertikaian. Oleh karena itu, dilakukanlah penyeragaman bacaan dan mushaf tersebut ditulis dengan Khat Utsmani yang kemudian disebut dengan mushaf Al-Imam atau mushaf Utsmani. Dalam penulisan ini sangat diperhatikan sekali perbedaan bacaan untuk menghindari perselisihan antara umat. Utsman radhiyallahu an memberikan tanggung jawab penulisan ini kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Semua mushaf yang ditulis tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dihilangkan dengan cara bakat untuk menghindari konflik. Sekilas sejarah hadis pada masa Rasulullah SAW. Hadis pada masa Rasulullah SAW ini masih terbatas pada hafalan dan pengamalannya para sahabat. Dalam artian belum ada pembukuan hadis. Bahkan Rasulullah sendiri melarang untuk menulisnya dikarenakan masih fokus kepada Al-Quran. Metode Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis kepada para sahabat dengan berbagai macam, yaitu para sahabat melakukan dialog dengan Rasulullah SAW secara langsung. Para sahabat menyaksikan langsung perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Para sahabat mendengarkan perkataan antar sahabat yang bersumber dari Rasulullah SAW. Para sahabat menyaksikan perbuatan antar sahabat yang bersumber dari Rasulullah SAW. Menurut Mustafa Azami, ada 3 cara sahabat menerima hadis dari Rasulullah SAW, yaitu metode hafalan, tulisan, dan praktik.
dan ketika ada perbedaan para sahabat langsung dikonfirmasikan kepada Rasulullah SAW. Sekilas sejarah hadis pada masa sahabat. Dalam periwayatannya, hadis sangatlah ketat dan bahkan pada masa sahabat terjadi penyempitan riwayat atau taklil riwayat. Hadis yang diterima adalah hadis yang benar-benar bisa dibuktikan oleh penyampaiannya bahwa itu benar dari Rasulullah SAW dan dikuatkan dengan sumpah. Dengan hal ini, para sahabat memiliki alasan untuk menghindari timbulnya hadis-hadis palsu yang bukan bersumber dari Rasulullah SAW, namun keberadaannya disandarkan pada Rasulullah SAW. Kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis merupakan upaya yang dilakukan oleh para ulama periode awal untuk membukukan hadis-hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW. Menurut catatan dari berbagai sumber literatur, upaya kodifikasi hadis ini dilakukan pada masa-masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dalam hal ini beliau menginstruksikan kepada setiap gubernurnya agar mengumpulkan hadis-hadis yang ada di wilayahnya masing-masing. Kodifikasi hadis ini dilatar belakangi oleh penyebaran hadis yang tidak merata, serta semakin banyak muncul hadis-hadis palsu, sehingga dilakukanlah pengumpulan dan pembukuan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak hilang dan menghindari hadis yang dipalsukan oleh musuh-musuh Islam guna merusak agama Islam. Pelopor pertama kali pembukaan hadis ini adalah Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab al-Zuhri. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.